Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Pada hari ini, tanaman cabai ori 212 berusia 77 hari setelah tanam. Kegiatan kali ini, Mimin akan melakukan spray ke-14. Kali ini Mimin menggunakan nutrisi Kalinet dengan dosis 2 ml untuk 1 liter air. Mimin juga menggunakan insektisida berbahan aktif Abamectin dengan merek Demolition dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Kemudian menggunakan perekat penembus dan perata merek Degues Spradon dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Kemudian menggunakan insektisida bahan aktif imidacloropid dengan merek Besvedon dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Kemudian menggunakan fungisida berbahan aktif Mancozeb dengan merek Dithen dengan dosis yang rendah yaitu 1 gram untuk 1 liter air. Dithen M45 terbuat dari bahan aktif Mancozeb yang merupakan jenis fungisida kontak yang bekerja langsung pada penyakit jamur, seperti penyakit bercak daun, penyakit busuk buah, penyakit busuk batang, cacar daun, dan penyakit busuk kaki. Kemudian campuran dikocok hingga merata, hingga kandungan tercampur merata, sehingga siap untuk melakukan penyepraian. Spray ke daun, batang tanaman hingga merata. Suplemen tanaman Kalinet yang Mimin gunakan merupakan kombinasi sinergis unsur kalium dan boron konsentrasi tinggi dalam bentuk kationik dan instan. Mudah diserap dan dimanfaatkan tanaman untuk mengoptimalkan pembentukan buah, bulir, biji polon, dan umbi, meningkatkan rendemen, kualitas, dan daya simpan hasil panen. Kalinet dianjurkan penggunaannya terutama pada saat tanaman mencapai fase generatif atau produktif, di mana dalam tubuh tanaman terjadi biosintesis karbohidrat dalam jumlah besar untuk pembentukan buah umbi biji polong. Berikut manfaat penggunaan Kalinet yaitu: yang pertama, meningkatkan bobot, kualitas, ukuran, rendemen, serta daya simpan hasil panen. Yang kedua, meningkatkan transportasi dan penimbunan karbohidrat pada organ generatif buah, umbi, biji, bulir, polong. Yang ketiga, memperkuat jaringan kai pada batang dan percabangan, serta mencegah rebah batang pada tanaman padi. Yang keempat, mempertahankan kondisi daun puh agar tetap berfotosintesis. Yang kelima, mencegah kemacetan pertumbuhan titik-titik tumbuh seperti tunas, ujung akar, dan anakan. Yang keenam, membatasi pertumbuhan vegetatif yang berlebihan. Komposisi Kalinet, kalium, fosfat, boron, dan mangan. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas mengenai cara mengetahui penyebab penyakit layu pohon cabai. Masalah utama yang masih sulit terpecahkan oleh para petani adalah penyakit layu. Penyakit layu datang tiba-tiba dan langsung membuat sebagian tanaman mati, sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi para petani. Penyakit layu merupakan salah satu penyakit yang sulit untuk dikendalikan dalam budidaya tanaman cabai. Penyakit ini sendiri bisa disebabkan oleh beragam jasad pengganggu seperti nematode, cendawan jamur, bakteri, dan serangga. Nematoda merupakan hewan pengganggu pohon cabai berbentuk seperti cacing, tetapi berukuran sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nematoda betina akan meletakkan telurnya di dalam akar dan akan berkembang. Perakaran yang sudah terdapat nematoda akan terhambat, sehingga aliran makanan dari dalam tanah tidak akan lancar sampai ke buah, batang, dan daun. Akibatnya, tanaman tampak segar pada pagi hari, tetapi akan layu saat siang hari. Jika nematoda yang menyerang adalah puru akar, akar akan nampak bengkak saat tanaman dicabut. Sementara, cendawan yang menyebabkan tanaman layu adalah Fusarium oxysporum, Verticillium sp, dan Pelicularia sp. Di Indonesia, cendawan Fusarium oxysporum merupakan cendawan yang paling sering menyebabkan tanaman cabai menjadi layu. Terlebih pada tanaman cabai yang ditanam di tanah masam.
Cendawan ini terkadang masuk ke jaringan akar sebagai infeksi sekunder karena serangan nematoda. Adapun bakteri yang menyebabkan penyakit layu pada pohon cabai adalah Pseudomonas solaracearum. Penyakit ini akan semakin besar pada saat suhu udara sedang panas dan tingkat kelembaban tinggi. Selain menyerang cabai, bakteri ini juga menyerang tomat, terong, semangka, melon, dan pisang. Selain nematoda, cendawan, dan bakteri, pohon cabai bisa layu disebabkan karena serangan serangga, seperti hama kuus atau uret Xylotropes gideon. Hama ini biasanya akan memakan perakaran tanaman, sehingga akar tidak mampu menyerap zat makanan yang ada di dalam tanah, sehingga menyebabkan pohon menjadi layu. Untuk mendeteksi penyebab layunya pohon cabai, Anda bisa melakukannya dengan mencabut sampel tanaman yang terserang. Amati perakarannya, apakah nampak luka fisik atau bukan fisik. Jika terdapat luka fisik, segera gali sekitar perakaran dan temukan serangga yang menyerang perakaran. Jika tampak luka serangan seperti busuk coklat dan berbau, Anda bisa melakukan beberapa hal. Misalnya, memotong miring pada pangkal batang atau perakaran yang telah dibersihkan air. Tancapkan pisau secara tegak lurus pada bagian batang, lalu masukkan air. Amati pangkal batang atau perakaran selama 15 menit. Jika keluar eksudat akar seperti cairan karo, bisa dipastikan layu bakteri. Sementara, jika perakaran tidak mengeluarkan eksudat, maka tanaman terserang layu fusarium. Sekian dulu video untuk kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.